Bagaimana contoh ghibah yang diperbolehkan oleh syariat? Karena banyak dari tulab yang masih keliru akan hal ini, Ustaz. Ya. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Menceritakan keburukan orang itu tidak termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Mutadhallim, orang yang mengadu karena dizalimi. Dia mengadu. Antum di sini mahasiswa ngadu ke Ustaz Zakaria, mengatakan, Ustaz, ada fulan yang dia ngambil ayam bakar ana. Memulai laporan. Ini dizalimin. Jadi menceritakan kezaliman orang itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai difahami melaporkan kejahatan kepada pemerintah, kepada pihak berwajib, kepada pihak yang mampu untuk memperbaiki, itu tidak termasuk ghibah. Itu ghibah artinya menceritakan keburukan, tapi ghibah yang diperbolehkan. Mu'arrif. Mu'arrif itu memberikan ta'rif, definisi. Ketika ngobrol sama fulan, makanya kalau antum melihat para ulama ahli hadis, ada yang mengatakan haddatsana al-A'mash, haddatsana al-A'raj. A'mash itu yang kurang bisa melihat matanya. A'raj itu pincang. Ini kan keburukan sebenarnya. Tapi hanya dalam rangka ngasih tahu yang dimaksud itu fulan gitu loh. Soalnya dia dikenal dengan gelar ini. Kalau dikasih nama yang lain takut nggak ngerti. Ini mu'arrif. Antum kenal nggak sama fulan? Fulan yang mana ya? Fulan. Itu yang dari Jogja. Banyak yang dari Jogja. Kata dia. Fulan itu loh. Yang gede badannya. Oh, yang gemuk itu. Iya. Oh ya, tahu dah. Kadang-kadang seperti itu. Itu untuk mu'arrif, sekedar ngasih tahu. Orang fulan itu yang mana. Kalau tanpa menyebutkan kekurangan dia, itu sudah paham, maka ahlan wa sahlan, selesai sudah. Kalau yang katakan fulan itu loh yang motornya mahal. Oh iya, tahu ana. Artinya menyebutkan kelebihannya, bukan menyebutkan kekurangannya. Itu lebih utama daripada menyebutkan kekurangan. Tapi kalau memang dia nggak dikenal kecuali dengan hal itu, nggak apa-apa. Yang ketiga, muhadzir. Muhadzir ini mentahdzir, memberikan peringatan kepada orang supaya jangan dekat-dekat sama fulan. Itu boleh menyebutkan hal itu. Hati-hati, jangan duduk sama fulan ya. Fulan itu minum. Ini keburukan. Fulan itu maaf, dia itu punya penyimpangan seks. Na'udzubillah. Umpamanya seperti itu. Ini tahdzir. Atau dalam urusan agama, fulan ini punya pemikiran menyimpang. Maka kita sebutkan namanya fulan. Jelas-jelas kita sebutkan. Baik, kemudian wa mujahirin fisqan. Orang yang berbuat dosa terang-terangan. Ada orang berbuat dosa terang-terangan. Memang dia namanya orang berbuat dosa seharusnya sembunyi-sembunyi, tapi dia udah nggak punya kehormatan. Sehingga diribain yang seperti itu nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, apa jemaah? Wa mujahirin fisqan. Yang terakhir itu wa man ta'alabal i'anata fi izalati munkarin. Yang kelima mustaftin, afwan, wa mustaftin wa mujahirin fisqan wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Yang keempat itu minta fatwa. Minta fatwa dengan menceritakan, Ustaz, kejadiannya fulan ini beli sama ana seperti ini, dia melakukan apa ya, kesalahan lah sebenarnya, apa hukumnya Ustaz? Kita sebutkan fulan, minta fatwa kita. Boleh enggak? Seperti tadi suami menceritakan istrinya atau istri menceritakan suaminya, minta fatwa. Kemudian yang berbuat dosa terang-terangan, dan yang terakhir wa man talabal i'anata fi izalati munkarin, yang minta tolong dalam memberantas kemungkaran. Kalau mutadzalim itu dia dizalimi, kalau yang keenam ini melihat kemungkaran, bukan menimpa dia. Dia bukan sedang melaporkan kezaliman orang kepada dia, tapi dia melihat di tempat itu terjadi kemungkaran. Fulan ini, na'udzubillah, memasukkan perempuan
ke dalam rumahnya. Ya kita sebutkan, nggak apa-apa. Itu ngomongin kesalahan orang atau keburukan orang yang diperbolehkan. Semoga kita bisa memahaminya. Jangan sampai kita ribain orang dengan dalih seperti yang tadi disebutkan ternyata tidak masuk dalam 6 kategori tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab.